Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Widya Pratiwi, NIM 2202010057. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bimbingan dan konseling. Langsung saja materi pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling atau BK merupakan dua kata yang mempunyai makna yang berbeda. Bimbingan dalam pengertian secara umum dapat dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang lebih muda, di mana orang dewasa mengarahkan yang lebih muda supaya melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Sebaliknya, bimbingan dapat pula diberikan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih dewasa, karena orang yang lebih muda mengetahui sesuatu yang perlu dilakukan orang dewasa. Bimbingan dalam pengertian ini diarahkan pada upaya pemberian bantuan yang bersifat non-material atau disebut juga dengan bantuan secara psikologis. Konseling secara historis adalah untuk memberi nasihat. Konseling itu adalah pelayanan, pendidikan, dan profesi. Konseling juga merupakan pelayanan bantuan oleh tenaga profesional kepada seorang atau sekelompok individu untuk pengembangan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dengan fokus pribadi yang mandiri dan memiliki pengendalian diri melalui pelaksanaan berbagai jenis layanan, bimbingan, dan konseling, serta kegiatan pendukung BK dalam proses pembelajaran. Materi kedua yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu tercapainya tujuan pendidikan, pengajaran, dan membantu individu untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan secara umum menunjukkan BK dapat membimbing peserta didik untuk mencapai perkembangan yang optimal. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui kerjasama pihak-pihak terkait. Secara khusus, tujuan bimbingan dan konseling merupakan penjabaran dari tujuan umum dan khusus. Tujuan khusus, bimbingan dan konseling dikaitkan dengan kondisi atau masalah yang dialami peserta didik. Misalnya masalah berkenaan dengan kemampuan belajar, bakat dalam bidang tertentu, minat terhadap pelajaran, kreativitas, motivasi, dan kebiasaan-kebiasaan positif yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan akhir dari bimbingan konseling adalah agar klien terhindar dari berbagai masalah. Apakah masalah tersebut berkaitan dengan gejala penyakit mental, sosial maupun spiritual, atau dengan kata lain, masing-masing individu memiliki mental yang sehat. Materi ketiga yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari segi kegunaan dan manfaat pelayanan dapat dikelompokkan menjadi beberapa fungsi yaitu: 1. Fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi preventif. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Yang keempat, fungsi pengembangan. Yang kelima, fungsi penyaluran. Yang keenam, fungsi adaptasi. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian. Yang kedelapan, fungsi fasilitasi. Dan yang terakhir, fungsi pemeliharaan. Itulah tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.